Lupakan semua yang kamu tahu tentang ketenangan Jepang. Di balik bunga sakura yang indah dan kuil-kuil yang sunyi, tersembunyi sebuah kisah yang dipahat oleh api, pedang, dan darah. Ini bukan sekadar pelajaran sejarah yang membosankan. Ini adalah saga tentang para dewa yang turun ke bumi, prajurit yang menjadi legenda, dan sebuah bangsa yang berulang kali bangkit dari abu. Dari mitos penciptaan hingga kekaisaran abadi, kita akan menyelami drama, intrik, dan pertempuran yang mengubah sepetak pulau menjadi salah satu peradaban paling berpengaruh di dunia. Siap? Ini adalah episode 1, Kelahiran Kekaisaran. Semuanya dimulai dengan mitos. Konon, Jepang tidak terbentuk oleh proses geologis biasa, tapi oleh pernikahan dewa. Izanagi dan Izanami, dua dewa surgawi, turun dan menciptakan pulau-pulau Jepang. Namun, kisah cinta mereka berakhir tragis dan melahirkan konsep hidup dan mati. Jauh sebelum ada samurai atau ninja, di periode Jomon, sekitar 10.000 tahun yang lalu, para pemburu pengumpul sudah membangun komunitas yang kompleks. Mereka bukan manusia gua. Mereka sudah mengenal tembikar dan hidup dalam permukiman yang terorganisir. Seiring berjalannya waktu, muncullah klan Yamato. Mereka membuat klaim yang luar biasa. Pemimpin mereka, Kaisar, adalah keturunan langsung dari Dewi Matahari, Amaterasu. Klaim ketuhanan inilah yang menjadi fondasi garis keturunan kekaisaran tertua di dunia, yang secara teori masih berlanjut hingga hari ini. Namun, menjadi keturunan dewa tidak menjamin kekuasaan mutlak. Pengaruh dari daratan Asia, terutama dari Cina, mulai masuk agama Buddha dan sistem tulisan kanji datang, memicu konflik antara tradisi Shinto kuno dan ide-ide baru. Kuil-kuil megah dibangun, tapi di baliknya, perebutan kekuasaan mulai memanas. Kekuasaan kaisar mulai terkikis oleh Klan klan, bangsawan yang kuat di istana. Di era Heian, satu klan, yaitu klan Fujiwara, menjadi sangat dominan. Selama hampir 300 tahun, mereka mengendalikan kaisar dari balik tirai. Mereka menikahkan putri-putri mereka dengan para kaisar, menjadikan diri mereka kakek dan paman dari penguasa, dan memerintah sebagai wali. Kaisar hanyalah boneka yang indah, sementara para bangsawan di ibu kota sibuk menulis puisi dan bermain intrik. Di provinsi-provinsi muncullah kelas prajurit bayaran. Mereka dipekerjakan untuk melindungi tanah dan kepentingan para bangsawan. Prajurit inilah yang kita kenal sebagai cikal bakal samurai. Lama-kelamaan, para prajurit ini menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan militer. Dua klan prajurit terkuat, Taira dan Minamoto, akhirnya saling berhadapan dalam perang sipil yang dahsyat. Pertarungan epik ini memuncak dengan kemenangan klan Minamoto. Pemimpin mereka, Minamoto no Yoritomo, tidak mau mengulangi kesalahan klan Fujiwara yang memerintah dari bayang-bayang. Ia mengambil gelar Shogun atau panglima tertinggi. Ini adalah momen bersejarah. Kekuasaan secara resmi beralih dari istana kaisar ke markas militer shogun. Era dominasi pedang telah dimulai, membuka babak baru yang penuh gejolak dalam sejarah Jepang. Itu tadi awal mula terbentuknya kekuasaan di Jepang. Di episode selanjutnya, kita akan melihat bagaimana era para samurai berkembang. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.